Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda dari ibu. Kakak-kakak Yusuf. Ya, jadi Nabi Yusuf itu mempunyai 10 saudara tapi ibunya beda. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Setelah Rahel, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nah, suatu hari Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf kemudian dibawa ke hutan, mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tidak sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya dengan kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaiha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus
lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya kering. Raja sedang mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya, namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpinya itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian memperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, kemudian kalian panen. Hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang untuk disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini untuk besok? Bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang bernama Bunyamin itu ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali. Namun karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ayahnya ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan itu ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua khalifah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri, namun sayang ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya juga dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kau berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata,
Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin? Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, benar aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Quran surat Yusuf ayat keempat yang berbunyi, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Baiklah anak-anak, itulah tadi kisah tentang Nabi Yusuf. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Yusuf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul adzim. Sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.